Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiza Ma'ruf dengan NIM 1814080063. Di sini saya akan mempresentasikan judul makalah saya, yaitu tentang prinsip fisika sensor asap pada alarm kebakaran, yang mana dosen pengampunya yaitu Ibu Adelia Zamista MPD. Nah, langsung saja masuk ke topik yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dari judul yang saya ambil yaitu di sini alarm secara umum dapat didefinisikan sebagai bunyi peringatan atau pemberitahuan. Dalam istilah jaringan, alarm dapat juga didefinisikan sebagai pesan berisi pemberitahuan ketika terjadi penurunan atau kegagalan dalam penyampaian sinyal komunikasi data, ataupun ada peralatan yang mengalami kerusakan atau penurunan kinerja. Pesan ini digunakan untuk memperingatkan operator atau administrator mengenai adanya masalah atau bahaya pada jaringan. Alarm memberikan tanda bahaya berupa sinyal, bunyi, atau sinar. Alarm memberitahukan apabila terjadi bahaya dan kerusakan ataupun kejadian yang tidak diharapkan pada jaringan melalui sinyal, sehingga memberikan peringatan secara jelas agar dapat diantisipasi. Nah, di sini saya mengambil 3 rumusan masalah. Yang mana yang pertama yaitu bagaimana cara merancang alat pendeteksi asap kebakaran melalui sensor asap dengan menggunakan Arduino Uno. Yang kedua, mengetahui karakteristik dari Arduino Uno yang digunakan sebagai controller dan pengendali sinyal. Yang ketiga, diharapkan alat pendeteksi asap kebakaran ini dapat mempermudah dalam mendeteksi asap kebakaran di dalam ruangan. Selanjutnya yaitu tujuan penulisan. Yang pertama, untuk merancang suatu alat pendeteksi asap kebakaran dan kemudian ditampilkan pada LCD dengan menggunakan Arduino Uno. Yang kedua, penulis ingin memberikan penjelasan tentang penggunaan dan cara kerja alat pendeteksi asap kebakaran melalui asap menggunakan sensor asap MQ2 berbasis Arduino Uno. Nah, di sini batasan masalahnya ada 3. Yang pertama yaitu menjelaskan bagaimana prinsip kerja sensor asap MQ2. Yang kedua, menjelaskan prinsip dan perangkat dari board Arduino Uno. Yang ketiga, menguji bisa dilakukan di dalam ruangan tertutup dan terbuka. Nah, di sini dapat saya ambil landasan teorinya, yaitu alarm secara umum dapat didefinisikan sebagai bunyi peringatan atau pemberitahuan. Dalam istilah jaringan, alarm dapat juga didefinisikan sebagai pesan berisi pemberitahuan ketika terjadi penurunan atau kegagalan dalam penyampaian. Nah, di sini perkembangan alarm juga bisa kita lihat dari generasi awal, yang mana peningkatan teknologi alarm anti pencuri dan alarm anti kebakaran mulai terjadi sejak awal 1880-an saat Chauncey M. Shaw dari Baltimore mendirikan sebuah sistem pembagian jaringan sirkuit tunggal menjadi beberapa bagian yang dihubungkan ke stasiun pusat untuk menghemat biaya penghubung jaringan. Yang kedua, generasi internet, yang mana pada generasi internet ini teknologi internet merevolusi sistem keamanan komunikasi dan kemampuan pengawasan jarak jauh. Secara era komunikasi digital pada tahun 1970-an, pemberian sinyal melalui stasiun pusat telah memberikan kontribusi terhadap teknologi komunikasi. Teknologi semakin berkembang dan memunculkan teknologi nirkabel yang terhubung melalui koneksi IP di lebih dari 97 negara di dunia. Nah, di sini pembahasan dapat kita bahas. Yang pertama, apa itu sensor? Nah, di sini arti sensor adalah transducer yang berfungsi untuk mengolah variasi gerak, panas, cahaya atau sinar magnetis dan kimia menjadi tegangan serta arus listrik. Nah, di sini sensor sendiri adalah komponen penting pada berbagai peralatan
Sensor juga berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi dan juga untuk mengetahui magnitudo. Nah, di sini sebenarnya sensor secara umum didefinisikan sebagai alat yang mampu menangkap fenomena fisika atau kimia, kemudian mengubahnya menjadi sinyal elektrik, baik itu arus listrik ataupun tegangan. Fenomena fisik yang mampu menstimulus sensor untuk menghasilkan sinyal elektrik meliputi temperatur, tekanan, gaya, medan magnet cahaya, pergerakan, dan sebagainya. Nah, di sini yang kedua yaitu dapat kita membahas tentang sensor asap Anki 2, yang mana maksudnya di sini yaitu sensor gas. Adalah sensor yang berfungsi untuk mengukur senyawa gas polutan yang ada di udara seperti karbon monoksida, hidrokarbon, nitrooksida, dan lain-lainnya. Sensor gas asap ini mendeteksi gas yang mudah terbakar di udara serta asap dan output membaca sebagai tegangan analog. Secara umum, sensor didefinisikan sebagai alat yang mampu menangkap fenomena fisika atau kimia, kemudian mengubahnya menjadi sinyal elektrik, arus listrik, ataupun tegangan. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa melihatnya di makalah yang telah saya kirimkan di DC. Pembahasan atau gambar yang terdapat pada sensor asap Anki 2 ini. Yang ketiga yaitu Arduino Uno, yang mana Arduino ini merupakan mikrokontroler yang memang dirancang untuk bisa digunakan dengan mudah oleh para seniman dan desainer. Dengan demikian, tanpa mengetahui bahasa pemrograman, Arduino bisa digunakan untuk menghasilkan karya yang canggih. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Michael Smith. Menurut Massimo Banzi, salah satu pendiri atau pembuat Arduino merupakan sebuah platform hardware open source yang mempunyai input-output yang sederhana. Menggunakan Arduino sangatlah membantu dan membuat suatu prototyping atau untuk melakukan pembuatan proyek. Nah, di sini Arduino merupakan salah satu pengembangan yang banyak digunakan. Keistimewaan Arduino adalah hardware yang open source. Nah, di sini maksudnya sama seperti alarm kebakaran ini, sama seperti ada kaitannya dengan alat-alat pemrograman. Selanjutnya yaitu mikrokontroler, yang mana mikrokontroler ini yaitu alat elektronika digital yang mempunyai masukan, keluaran, serta kendali dengan program yang bisa ditulis dan dihapus dengan cara khusus. Cara kerja mikrokontroler sebenarnya membaca dan menulis data. Nah, di sini mungkin sama seperti kerjanya CCTV. Nah, selanjutnya mikrokontroler Arduino Uno, yang mana di sini yaitu salah satu produk berlabel Arduino yang sebenarnya adalah suatu papan elektronik yang mengandung mikrokontroler atau sebuah keping yang secara fungsional bertindak sebagai sebuah komputer. Selanjutnya yaitu software Arduino IDE, yang mana ini maksudnya yaitu aplikasi yang mencakup editor, compiler, dan uploader, dapat menggunakan semua seri modul keluarga Arduino seperti Arduino Dumelanov, Uno, Bluetooth, Mega. Yang mana di sini dia memiliki banyak tipe, dan salah satunya mikrokontroler Arduino yang ada di pasaran dan dipakai pada penelitian ini adalah Arduino Uno. Nah, selanjutnya yaitu LED, yang mana LED ini adalah jenis dioda yang memancarkan cahaya. Komponen ini biasanya digunakan pada lampu senter atau lampu emergensi, seperti halnya dioda yang hanya mengalirkan arus listrik dari satu arah. Selanjutnya buzzer, yang mana buzzer ini berfungsi sebagai detektor adanya kebocoran gas. Pada saat status normal buzzer tidak akan menyala, namun pada saat status berbahaya buzzer akan menyala sebagai indikasi bahwa ada
ada bocoran. Nah, buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi suara. Yang mana di sini prinsip kerja dari buzzer sama dengan loudspeaker. Jadi buzzer juga terdiri dari kumparan yang terpasang pada diafragma dan kemudian kumparan tersebut dialiri arus sehingga menjadi elektromagnet. Kumparan akan tertarik ke dalam atau keluar tergantung arah arus dan polaritas magnetnya. Karena kumparan dipasang pada diafragma, maka setiap getaran kumparan akan menggerakkan diafragma secara bolak-balik sehingga membuat udara bergetar yang akan menghasilkan suara. Nah, apabila terjadinya kebakaran, maka buzzer inilah yang sangat berfungsi untuk menyampaikan alarm tersebut. Nah, selanjutnya yaitu penutupnya dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, pada saat sensor gas mendeteksi asap kebakaran dengan tegangan di bawah 2 volt dan dalam kondisi rendah, maka buzzer tidak akan mengeluarkan suara. Pada saat sensor gas mendeteksi adanya asap kebakaran dengan tegangan di atas 2 volt dan dalam kondisi sedang dan tinggi, maka buzzer akan mengeluarkan suara. Yang kedua, rangkaian microcontroller Arduino Uno bekerja sesuai dengan rancang program yang dibuat. Yang ketiga, pada saat terdeteksi asap kebakaran LED akan menyala dan LCD menampilkan tegangan dan kondisi asap kebakaran. Nah, yang mana sarannya dapat kita ambil yaitu yang pertama, supaya rangkaian yang digunakan tidak terganggu, sebaiknya alat ini dikemas dalam bentuk yang lebih aman dan terlindungi, sehingga penggunaannya lebih efektif. Yang kedua, dengan beberapa pengembangan dan penyempurnaan sistem dari alatnya akan dapat lebih baik lagi hasilnya. Nah, mungkin hanya itu pembahasan dari saya. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat makalah yang telah saya lampirkan di Google Classroom. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.